isi hukum pencegahan Parmas dan Humas. Dan selaku Kepala Sekretariat, juga Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Ngarep Kafe, SIP. Terus Bapak Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sikota Batu serta teman-teman staf yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati juga, tak lupa yang terhormat Pak Irfan selaku narasumber kegiatan rapat hari ini dan juga Ibu Ike dari Dinas Kesehatan. Hari ini kita akan membahas terkait beberapa hal gitu kan. Kalau kemudian di awal itu kita masih diskusinya kadang-kadang di kantor pas nyempil-nyempil di waktu rapat pengawasan Irfan gitu kan, masih takut bagaimana kemudian sekretariat, bagaimana kemudian rencana program revisi dan lain-lain. Maka hari ini Bawaslu Kabupaten Batu memfasilitasi Bapak Ibu sekalian untuk kemudian mendiskusikan hal-hal yang sekiranya berkaitan dengan kinerja Panwascam maupun kesekretariatan Panwascam pada pemilu tahun 2024 nantinya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, Pak Irfan ini merupakan divisi teknis KPU Kota Batu. Jadi kalau kemudian hari ini kita bersinggungan dengan tahapan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual, maka di KPU itu adalah penanggung jawabnya adalah Bapak Irfanuddin. Bapak Irfanuddin nanti tidak akan berbicara terkait verifikasi faktual karena itu akan kita bahas pada kegiatan berikutnya gitu kan. Si ageng kegiatan ini. Hari ini Bapak Irfan akan mengupas materi terkait dengan pemilu dan partisipasi pemilih di Kota Batu. Jadi Bapak Ibu ke depan akan dalam sesi ini akan diberikan gambaran materi terkait dengan bagaimana kemudian jalannya pemilu ini nantinya seperti apa, kemudian gimana sih kemudian partisipasi maupun perbandingan partisipasi ataupun strategi apa yang kemudian ke depan yang akan ingin dibangun oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih begitu. Untuk mempersingkat waktu, untuk sesi pertama saya berikan kepada Bapak Irfanuddin. Monggo untuk waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Bawaslu, sebenarnya adalah saudara muda kami. Dari sisi pembentukannya itu KPU lebih dulu lahir, baru kemudian Bawaslu. Pak Yogi, Khalid masih ada di ruangan ya? Yes, untuk nih, karena di ruangan tidak sederhana sedikit. Yang saya hormati teman-teman sekretariat Bawaslu, tak lupa juga yang saya hormati moderator kali ini. Kali kedua saya tandem dengan Mas Kamaluddin. Dan yang saya hormati juga dari Dinas Perpustakaan ya. Dan teman-teman sekalian semuanya dari Panwascam. Tentunya ini materi yang kedua saya pikir, Mas Lutfi, materi kedua. Karena saya pikir tadi itu pembukaan. Karena pembukaan setahu saya itu ya 5 menit, 6 menit. Mungkin karena memang Mas Yogi itu suka yang panjang dan lama. Jadi pembukaannya itu lebih lama. Saya Mas Yogi saya rasani di sini karena suka ada. Iya, udah durasi. Bapak Ibu sekalian, jadi pagi ini saya merasa itu nuansa diajak kepada nuansa religiusitas. Kenapa? Karena pagi jam 8.30 itu saya sudah di sini. Masuk diajak berdoa. Nah ini tuh Pak Sek ya saya kiranya. Pak Sek sudah ada juga. Karena saya hadir 8.30 Pak Sek. Nanti teman-teman bisa sampaikan ya. Oh, ada buka seknya juga. 8.30 saat ini pukul 11 Bapak sekalian. Saya 3 jam hadir di sini. Maka kalau Pak Yogi tadi tidak ada beda begitu ya, kecuali pendapat dan pendapatan. Kalau Pak Yogi kan pendapatnya juga bisa di ini kan, dan pendapatan juga pasti berbeda. Maka saya hitungannya kalau per jam itu dikalikan Pak ya. Tuh bukan saya. Budui ya.
Jadi saya hadir 3 jam, jadi saya tanda tangan juga 3 jam nanti harusnya. Karena beda pendapat dan pendapatan tadi itu 8.30. Jadi memang kami di KPU itu sudah mengkondisikan kalau acara jam 9 undangan, ini khusus saya sebenarnya, setengah jam sebelumnya sudah harus hadir di tempat. Bagian apa? Tepatan waktu sekalian, tertib waktu. Dan pastian hukum 1 itu kan tidak bisa kita ini kan. Walaupun kemudian beberapa regulasi itu terus ya kan ada penambahan, seperti Perpak ini juga ada penambahan dan sebagainya. Nah ini pembukaan saya. Jadi pemantik tadi itu kan luar biasa ya. Kaitannya dengan pengarsipan, saya catat tadi itu Pak. Ucapan sekali lagi dari Pak Yogi itu saya catat sampai 8 kali. Saya kira sekali lagi itu terakhir itu Pak. Ternyata masih ada sekali lagi berikutnya 8 kali. Saya catat ini. Dan metode pengarsipan Pak Yogi itu juga sudah non formalnya ya, formalnya saya kira sudah dilaksanakan oleh sekretariat. Non formalnya bahkan kesehatan dari teman-teman sudah diarsipkan, yang pengusaha, yang OKOC dan sebagainya tadi sudah diarsipkan. Itu model pengarsipan saya kira itu. Iya kan, model pengarsipan. Dan itu keseharian dari teman-teman semuanya sudah diarsipkan oleh Pak Yogi. Sehingga harapan dari Pak Yogi itu sudah keinginan dari Pak Yogi itu semoga tercapai dengan pengarsipan yang seperti itu. Jadi 5 kali saya catat itu laksanakan sesuai aturan. Itu 5 kali. Ada yang mencatat tadi teman-teman sekalian. Selain Pak Ari yang saya dengar dari samping saya itu mengetik dari awal. Ada yang mencatat seperti itu. Selain Pak Ari maksudnya. Mas Nasib kosong Mas ini, Mas pimpinan Mas, depan Mas. Mas Nasib Bu Ika ya. Nah, kok di depan? Pimpinan di belakang. Baik, saya kira itu pembuka dari saya. Oke, ini kurikulum vitae saya. Kata Pak Yogi tadi kalau tidak kenal maka tak sayang gitu ya. Di nama saya Erbanuddin, kalau gelar itu ada juga double degree yang tidak saya pasang di situ. Saya khawatir. Pernah saya pasang, saya terkena ain Bapak Ibu sekalian. Dan sampai sidang harus di KPP sana itu. Sehingga tidak usah saya pasang. Saya seringkali lebih suka tanpa gelar. Ada yang tidak suka itu sampai di sidang di KPP. Padahal betul di jadwal khutbah Jumat itu, saya ini ada Pak Yai ini, saya sampaikan aja. Itu kadang dipasang SPD, kadang dipasang ST, ini ada SPD, STMH, SHMH. Wah. Nah, Sobo Hotel katanya. Terima kasih Bu menambahkan. Di alamat saya masih di Temas, jadi kayaknya banyak yang ada di Temas. Nah, barangkali sebagai pengenalan ya, saya belum tahu satu persatu Mas Lutfi. Jadi periode pertama 2014-2019 saya didapuk sebagai divisi KUL ya, singkatannya Keuangan Umum dan Logistik. Kemudian pertengahan itu ada reposisi dari salah satu anggota pindah ke provinsi, sehingga kemudian beralih ke divisi teknis hingga sampai sekarang 2019-2024. Itu kalau sampai 2024. Jadi teman-teman masih ada potensi, nanti saya sampaikan. Hobi saya hiking, jadi sampai ke bawah hobi. Tim verifikator saya itu semuanya ARE semua. Ini bukan untuk sombong-sombongan, enggak gitu. Bebat, ini konsepnya OP Pak, selain batian tapi nggak rompi. Menunjukkan saja bahwa kami juga punya uniform. Nah teman-teman mestinya juga uniform Mas. Oh Eger ya, siap. Kita ke Mas, janjinya Mas Eger. Baik, sekali itu perkenalan dari saya untuk sekalian. Lanjut, sebelum ke materi saya ingin mencoba untuk menggugah sedikit dari apa yang coba disampaikan Pak Yogi, dan mungkin dari saya tadi itu, saya ini harus nyampaikan apa gitu secara umum saja Pak, terkait dengan pemilu dan partisipasi masyarakat gitu. Oke, saya next. Suaranya bisa tampil Mas?
Saya mau ini diamati, kemudian nanti silakan memberi komentarnya. Oke, ada yang ingin memberi komentar terhadap contoh yang tadi sama-sama kita lihat. Jabut Pak Irfan di acara rapat koordinasi di Steno Kartun. Monggo saja komentar, boleh saja. Monggo, silahkan. Ada komentar? Hari ini bagus sekalian kalau kita cermati bahwa negara kita ini sudah bebas, bagus sekali. Kita bebas mengemukakan pendapat. Tapi setelah kemudian kita mengemukakan pendapat, kita harus tetap hati-hati. Kita tidak tahu akan diapakan gitu. Kita bebas untuk mengaktualisasikan diri kita sesuai konstitusi. Tapi kemudian kita tidak tahu bahwa setelah kita mengaktualisasikan secara konstitusi, akan ada pejabat publik yang akan memberikan somasi kepada kita. Ya. Begitu kan? Kita bebas turun ke jalan Bapak sekalian. Ini yang teman-teman yang suka demo dulu ya. Kalau di sini kan tidak ada. Saya suka demo. Terakhir saya demo itu Jatim Park waktu itu karena penebangan pohon. Saya dapat somasi dari pimpinan. Itu saya rasakan sendiri. 2017 waktu itu. Dan kita tidak tahu
setelah kita turun ke jalan itu siap-siap polisi itu sudah menanti kita di depan. Kita tidak tahu ada undang-undang ITE di depan kita itu sekalian. Ada yang coba ingin memberikan komentar terhadap demo film kartun tadi? Yang teman-teman pimpinan Bawaslu ini apa Pak? Untuk memantik pengetahuan kita. Kenapa harus ada Panwas? Kenapa harus ada KPU? Gitu. Saya analogikan tadi itu adalah sebuah sistem ketatanegaraan bagus sekali. Ini agak dalam. Kenapa? Karena ya itulah. Kalau kita mau baik, diam itu sudah cukup baik bagus sekali. Apa yang disampaikan oleh pembawa acara tadi itu semoga acara ini memberikan manfaat kan begitu. Kita diam itu sudah cukup dianggap baik bagus sekali. Tapi apakah cukup? Kata Pak Yai tadi, Khairun nas itu anfa'uhum linnas katanya. Pak Yai. Jadi sebaik-baik orang itu adalah orang yang bermanfaat. Wah, enggak hadir Pak. Pak ini enggak hadir Pak Irfan. Iya, bagus sekali. Jadi kenapa kita terlibat di Panwas? Itu bagian dari partisipasi. Apakah betul dapat dikatakan sebagai partisipasi? KPU, kemudian Bawaslu, Panwascam sampai ke bawah, KPU sampai ke bawah di tingkat KPPS, apakah dapat dikatakan sebagai partisipasi? Nah, nanti akan kita kupas. Jadi sistem ketatanegaraan seperti tadi itu tidak terlepas dari yang namanya kekuasaan, baik itu kekuasaan yang selamanya atau yang invisible, kekuasaan yang tidak terlihat oleh kita itu, yang ada di meja rantai tadi itu. Nah itu semuanya. Dan kucing-kucing tadi itulah kita Bapak sekalian, orang-orang kecil yang ada di bawah. Kita cuma diberikan remahan-remahan dari makanan-makanan sisa yang ada di atas, sehingga timbullah yang namanya APBD, APBN yang kemudian dikucurkan ke masing-masing desa. Dan itu kita dapat sekian persennya, 0, sekian persen dari semuanya itu. Sehingga inilah kemudian mengapa KPU, mengapa Bawaslu, apa pentingnya itu, pemilu itu, apa pentingnya Mas kita sambil ini aja untuk mandi. Apa pentingnya Mas kita? Ruang kemaslahatan, Mas Rijal. Saya tanya pimpinan-pimpinan aja. Karena kalau tidak saya izin untuk sampaikan ke pimpinan harus ada orientasi tugas. Dan saya sedikit offset tapi ini supaya kita itu lebih baik gitu kan. KPU dan Bawaslu tidak seperti Tom and Jerry. Ya. Dikasih mainan kucing tadi, kita tinggal ngikut saja. Nah, sudah pelayan. Cari-cari kesalahan. Dan itu memang tugasnya Bawaslu saya kira. Mencari-cari kesalahan. Tapi kesalahannya bagaimana gitu? Kesalahannya bagaimana? Jangan sampai seperti sidang yang kemarin Mas Luti bisa cerita. Laksanakan sesuai aturan itu betul Bapak sekalian. Saya bisa mematikan teman-teman di sidang itu karena apa? Karena aturan. Saya belikan tembak kosong, dan itu digunakan teman-teman. Dan ternyata apa? Kami tidak terbukti. Sehingga aturan itu yang harus betul-betul dipegang oleh teman-teman. Mas Lutfi nanti bisa cerita ketika sidang Bawaslu kemarin. Mati hanya karena dengan pistol kosong yang saya berikan. Walaupun secara tidak sengaja Mas Lutfi ya. Kalau ada Pak Supri, jangan maaf Pak Supri. Saya berikan tidak sengaja, tidak sengaja saya berikan peluru mati, peluru karet tapi tidak sakit, tapi cukup mematikan, gitu. Sehingga aturan itu kami tidak cukup berat, lebih ringan dari Bapak sekalian. Bapak sekalian memegang aturan, regulasi pelaksanaan dan juga pengawasan, itu cukup beratnya Bapak sekalian. Apalagi pentingnya Mas Dajjal itu yang mana? Oh, jangan. Apa pentingnya kira-kira pemilu selain ruang kemaslahatan? Mas Rizal tidak jawab tadi. Lagi. Agenda menyatakan pendapat. Di situ kedaulatan tapi yang balik lagi seperti apa itu? Ya, Mas Arif ada pendapat? Pemilu adalah ruang untuk memperebutkan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan bagi para politikus. Baik. Atau lagi yang lain, Mas Nasir?
Pak Uwi, Mas Agung, Bu Teti. Momen perubahan, Pak. Momen perubahan. Mas Nasib, Bu Ika. Itu. Memilih Singkat kepada memilih. Semua pendapat itu tidak salah, Bapak Ibu sekalian. Ro'i sawab wa yatam waro'i wa yatam. Begitu kata Pak ya. Saya kan lapin tamis. Bisa dalil barang. Pemikiran saya belum tentu benar. Bisa jadi salah dan pemikiran saya juga belum tentu salah, tapi juga benar gitu. Tidak ada yang salah Bapak sekalian. Jadi kalau saat ini kita berbicara terkait dengan pemilu dan partisipasi masyarakat juga, ada 3 hal setidaknya. Pemilu itu sendiri, kalau kita bicara pemilu, ada yang namanya merancang, setidaknya ada 3 kalau terkait dengan pemilu. Ada sistem pemilu, ada manajemen pemilu, dan ada penegakan hukum pemilu. Nah, terkait dengan kearsipan saya kira nanti ada di manajemen dan penegakan hukum, saya tidak akan berbicara di situ. Merancang sistem politik demokratis salah satunya. Terus kemudian menyederhanakan waktu penyelenggaraan, menyederhanakan jumlah partai politik. Apakah sederhana bagus sekalian partai politik sekarang itu? Sebelum 2009 ada berapa partai? Atau minimal setelah 1955 lah ada berapa partai? Sampai kemudian muncul di Orde Baru dan Reformasi. Ada berapa? 3. Sebelumnya Bapak sekalian, ada yang belum sama sekali berkecimpung di kepartaian atau di bidang kepemiluan lah. Tadi sahabat Mas Agung tadi ya sama sekali. Ada lagi selain itu Bu Ika. Mas Nasir sudah pernah? Belum pernah. Mau gak ngaku. Masalah integritas ini perlu dipertanyakan berarti ngaku. Waduh. Wah. Ada lagi Bapak sekalian? Kira sudah pernah ya? Sudah pernah semuanya. Kalau Mas Arif itu senior saya malah. Senior saya di pemiluan, Mas Rijal. Apalagi Mas Bintang. Tidak perlu ditanyakan lah, saya tidak akan tanya terkait dengan itu. Apalagi masalah integritas dan semua. Wah, jadi makanan opo Pak. Ngomong liane suka jangan. Jadi itu sekalian. Jumlah partai politik sekarang berapa? Ada berapa Bu? 24. Oke. Ada berapa? Ada yang bisa jawab? 8. Oke. Ada lagi yang berpendapat? 15. Oke. Ada lagi? Belum jelas. Oke, terima kasih. Yang belum jelas kenapa? Karena saya tahu pada saat ini belum ditetapkan sebagai partai politik. Yang saya tanyakan tadi, ada berapa partai politik sekarang yang ada di sini? Bukan berapa yang belum ditetapkan, enggak. Nah, ini perlu kritisi itu sekarang. Betul. Kita harus kritis sekarang. Berdasarkan SK Kumham itu ada 75 partai politik yang ada di sini. Apakah sederhana? Tidak juga dinyatakan. Ini terkait dengan sistem pemilu. Mensetarakan nilai suara. Nilai suara yang ada di Bumiaji dengan Jenderal, apakah sama? Berapa nilai suara yang di Bumiaji? Lebih tinggi kah atau lebih rendah daripada yang ada di Jodojo? Atau Batu 1 dan Batu 2? Lebih? Oke. Mempertegas basis keterwakilan dari Panwascam sendiri. Ada satu perempuan di Batu Jenderal Bumiaji, ada perempuan sekretariat. Bisa enggak itu sebagai keterwakilan? Kalau enggak ada, kita ini memperkuat di regulasi kita terkait dengan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Di pusat itu bagaimana regulasinya terkait dengan keterwakilan? 30% itu apa maksudnya? Oke. Ada lagi yang lain? Oke. Jadi bahasanya kalau di tingkat pusat di partai politik itu menyertakan. Jadi menurut menyertakan adalah wajib.
Sementara di kita hanya memperhatikan saja. Ya, kalau perhatikan itu apakah masuk dalam aspek keterwakilan, mempertegas basis keterwakilan? Ternyata juga tidak tegas, iya kan? Sementara di atas menyatakan, di kita hanya memperhatikan saja. Jadi beruntung Bapak Ibu sekalian, minimal ibu-ibu ini diperhatikan oleh bapak-bapak. Ya kan, diperhatikan. Itu hal yang esensi sekali bagi ibu-ibu itu, diperhatikan. Ya, saya perhatikan Pak Ika dari sini itu juga mencatat seperti ini. Semoga betul ini dicatat, bukan menulis puisi ya. Oke. Mendorong demokrasi internal partai politik, meningkatkan keterwakilan perempuan, memaksimalkan derajat keterwakilan partai politik dan meningkatkan akuntabilitas calon terpilih. Saya ingin coba di Mas Operator mungkin bisa keluar dari ini. Tidak ada katanya. Saya ingin melihatkan saja di folder itu ada simulasi tahapan. Tidak usah di langsung ini Mas. Tuh, pointer luar biasa. Masuk di folder. Nah, ini di PDF-nya, PDF simulasinya. Kita berbicara tentang rancangan bagus sekali. Baru di rancangan saja. Baru di rancangan saja. Nah, ini saja. Simulasi tahapan pemilu tahun 2024. Setidaknya bagus sekali ya. Ini adalah rancangan waktu. Apakah sederhana waktu ini? Apakah sederhana bagus sekali? Kalau kita bicara terkait dengan sistem kepemiluan tadi, apakah sederhana? Ada irisan waktu terkait dengan pilkada nanti. Dan konsep pemilu serentak tadi, Bapak sekalian. Ada enggak yang belum paham atau memang sudah paham terkait dengan serentak itu maksudnya seperti apa? Mas Wi, maksudnya pemilu serentak itu seperti apa? Ini jangan sampai gagal paham kita ini. Serentak maksudnya serentak langsung bagi sikap berodak gitu. Selesai semua mulai dari presiden sampai wali kota. Apakah begitu ataukah ada yang lain? Belum jelas. Ini kemarin di Jabulu orientasi tugas gimana ya? Saya tidak ikut waktu itu. Di Jabulu gimana kemarin? Belum orientasi tugas. Oh belum. Jadi timeline ini bagus sekalian. Ada beberapa irisan nanti. Undang-undang itu ada berapa regulasi sebagai cantolan awal kita untuk pelaksanaan pemilu. Undang-undang berapa Mas Nasir? 7 2017. Dan untuk pilkada undang-undang 10 tahun 2016. Oke. Saya perdalam lagi. Undang-undang 7 tahun 2017 mengatakan berapa bulan pelaksanaan kita. Mulai dari proses perencanaan sampai kemudian pemilihan Mas. Berapa bulan pelaksanaannya? Ada yang sudah membaca ini tadi instruksi dari Pak Yogi tadi itu baca, bagus kan baca, karena itu dasar kita untuk pelaksanaan daripada pengawasan. Gimana kita akan melakukan pengawasan? Ternyata kita tidak memahami ini, tidak pegang kita senjata itu. Jangan-jangan senjata itu senjata kosong itu. Mas Nasir senjatanya senjata bukan dor tapi curut. Oh matikan. Wah matikan kayak soal ulah. Asal. Yes. Loh, lah pistol curut itu kan yo. Gak bisa tak? Lah iya, bukan mematikan. Oh tapi dor itu matikan. Nah makanya, jadi teman-teman, regulasi kita pegang betul. Senjata kita pegang betul. 20 bulan, oke. Pasal berapa Mas? Wah, di pasal 167 ayat 6 bagus sekali. Ayat 7. Nah itu harus kita kuasai. 20 bulan step itu sudah kita awali mulai dari pendaftaran, mulai bulan Juli. Maksimal pelaksanaan dari Agustus, nanti terus berlanjut. Kita ini sebentar lagi akan masuk di dapil. Setelah dapil kita masuk di pencalonan. Itu sangat
panjang sekali Bapak sekalian. Ada beberapa irisan di sini Bapak sekalian. Ada irisan pilkada. Saat ini kita sudah mulai 9, 10, dan 11. Kemarin kita sudah menerima data agregat. Berikutnya juga akan dibarengi dengan DP4 Bapak sekalian. Nah ini tahapan-tahapan yang harus dikuasai oleh teman-teman semuanya. Jadi kalau kami berlima itu sekalian, meskipun kita terbagi dalam divisi-divisi gitu ya. Kalau di periode sebelumnya tidak ada pembagian terkait dengan ada ketua dan wakil. Tapi hari ini Bapak sekalian, ada ketua divisi teknis, ada wakil divisi teknis, ada ketua divisi rendatin, ada ketua Parmas, ada wakil ketua Parmas dan seterusnya. Itu kemudian kami berlima itu tidak diperkenankan hanya menguasai satu saja terkait. Misalnya teknis ini, tidak boleh berbicara terkait dengan partisipasi. Oh, tidak bisa. Kenapa? Karena partisipasi sebelum nanti kita berbicara terkait dengan partisipasi dalam angka ya. Kita bandingkan nanti di 2019 partisipasi itu seperti apa sehingga teman-teman aku ikut ngawasi sing gitu. Karena konklusinya akan ada di sana. Kalau pilkada sudah jelas Bapak sekalian. Di bulan apa nanti kita akan laksanakan? November. Oke. Pasal berapa sih? Lupa, pasal 120 bisa dilihat. Oke. Lanjut ke slide Mas. Yuk, Mas Kaki. Mas Lutfi, saya ada waktu berapa jam ini Mas? Saya tadi sudah 3 jam hadir di sini. Kalau ada tambahan lagi, saya bilang ke Pak Kasek harus ditambah itu. Tinggal 20 menit. Oke, masih panjang. Di bawah Mas. Oke. Oke. Jadi partisipasi masyarakat ini berkaitan dengan divisi umum Bapak sekalian ya. Adalah betul apa yang disampaikan oleh Bapak semuanya itu adalah aktivitas masyarakat yang ditujukan untuk mempengaruhi pemerintah dan politik baik dalam bentuk sikap mendukung maupun tidak mendukung. Mendukung dan tidak mendukung. Apa yang dilakukan teman-teman saat ini dengan melakukan sampling 10% pada hasil perfak itu mendukung bagian dari kegiatan mendukung atau tidak mendukung? Alasannya mendukung apa? Validnya data. Yang lain? Alasannya mendukung? Tugas dan fungsi. Oke. Tugas dan fungsi. Jadi politik dipahami sebagai upaya memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan berbagai pihak masyarakat yang saling berhubungan, baik yang bekerja sama maupun yang bertentangan. Sekali lagi bahwa kita ini dihasilkan dari kentang yang ada di depan Bapak Ibu sekalian, itu adalah hasil politik. Harganya diatur oleh siapa yang kemudian nanti jadi kolektornya, siapa yang nanti pemilihan harganya, siapa yang nanti jadi distributornya dan sebagainya. Semuanya dihasilkan dari ritme politik. Sehingga pada hal yang bertentangan sekalipun bahwa yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian itu sudah di luar dari tahapan verifikasi. Tanggal 10 besok kita baru akan melaksanakan atau menerima penyampaian dokumen ini di KPWRI ya. 10 sampai tanggal 23 terakhir itu adalah menerima persyaratan dokumen perbaikan partai politik. Nah, apakah hal ini bertentangan dengan yang ada di regulasi dari tahapan? Nah, ini perlu menjadi diskusi nanti kita bersama terkait dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu terkait dengan sampling 10% tadi. Apakah datanya didapat dari mana? Apakah legal data yang didapatkan itu? Apa kemudian dapat dikatakan legal ketika teman-teman secara diam-diam tanpa memberitahukan kepada partai politik terjun langsung ke masing-masing anggota? Itu bagian dari perdebatan nanti. Nah, itu yang harus dimunculkan sikap-sikap kritis dari teman-teman pengawas. Iya kan? Betul itu.
Jangan sampai nanti ada satu partai politik yang kemudian mengangkat suara tanda tidak setuju, walaupun itu bagian dari konstitusi ya tentunya. Nanti yang berat adalah di teman-teman pengawas semuanya. Jadi itu bagus sekalian. Jadi tidak hanya prosedural saja, bahwa pemilih masyarakat hanya datang kemudian menggunakan hak pilihnya mencoblos di TPS, tidak tahu apa yang dicoblos dan kenapa dia harus mencoblos gitu ya. Kalau masnya mencoblos pasti dia tahu siapa yang dicoblos. Pasti tahu. Dan nyoblosnya di mana itu juga tidak usah diajari. Fitrah alam gitu. Tapi juga harus berupa keterlibatan substantif. Saya katakan bahwa KPU kemudian teman-teman Bawaslu dan pengawas itu bukan bagian dari partisipasi. Kenapa? Sudah menjadi tugas dan fungsinya. Nah, tugas kita adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat itu tidak hanya untuk hadir tapi juga kritis. Kritis bagaimana? Tidak hanya pada pos politik tapi juga pada money politik. Itu substansi sekali Bapak sekalian. Bagaimana kemudian nanti ketika yang dipilih ternyata bukan orang-orang yang justru memperjuangkan kepentingan masyarakat, tapi memperjuangkan kepentingan yang lain. Saya tidak berani sebut yang pemilik hotel yang kita pakai sekarang ini ya, nanti saya di somasi lagi. Dan saya khawatir itu yang hanya diperjuangkan, tapi masyarakat hanya menjadi kucing-kucing yang ada di film yang awal tadi itu substantif sekali. Dan itu tugas kita sebagai individu dan sebagai masyarakat tadi. Nah, oleh siapa partisipasi itu Bapak sekalian? Tentunya kita mengharapkan banyak individu dan warga yang kemudian ada minat. Berapa persen kemudian yang masyarakat memperoleh minat atau ada minat untuk datang ke partai politik atau ikut terlibat dalam kontestasi politik misalkan, atau datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Berapa persen? Itu perlu kita analisis. Kalau partai politik dan media SM organisasi masyarakat kecil, saya kira semua teman-teman itu berangkat dari LSM dan organisasi masyarakat, kecuali yang tidak. Siapa yang tidak? KNPI, PMI, ya, Ansor, semuanya dari situ sekarang. Dan saya juga pernah berangkat dari ormas juga sekarang. Saya pernah menjabat sebagai ketua divisi advokasi HAM, ketua pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, sekaligus juga ketua pemuda Muhammadiyah Kota Batu, sekaligus juga DPK KNPI Joderjo, sebelum kemudian saya harus dilengsarkan dari sana semuanya karena kewajiban tidak boleh double gardan, tidak boleh. Itu harus mengundurkan diri semuanya dari organisasi masyarakat. Semuanya kita berangkat dari situ Bapak sekalian. Dan itu modal awal kita, modal dasar kita bagaimana ketemu dengan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi publik. Dan tugas kita adalah sosialisasi pemilu dan voter edukasi. Bagian dari voter edukasinya itu adalah pertama adalah kita harus mencerminkan bahwa kita menguasai semua regulasi yang ada sebelum kita betul-betul turun. Nah, saya ragu ketika kemarin setelah pelantikan itu teman-teman langsung terjun dan belum menguasai regulasi itu, betul tidak? Saya khawatir itu disamaratakan dengan pemilu yang di 2019. Padahal sudah sangat jauh berbeda dari mulai dari regulasinya dan teknis pelaksanaan. Nah, sekarang kita berbicara terkait dengan partisipasi dalam angka. Nanti di mana sih kita harus mengawasi itu kan? Gitu. Nah, ini adalah partisipasi pemilihan umum 2019 presiden dan wakil presiden. Kita lihat Bapak sekalian berapa kemudian persentasenya. Di Batu, Kecamatan Batu tentunya ya, itu sudah 87%.
Sebelum ke situ Bapak sekalian, saya ingin ada kata sepakat Bapak sekalian. Berapa sih partisipasi yang harus ada untuk masyarakat itu dapat terlibat? Berapa persen? Berapa persen, Mas Arif? 50%. 50%. Ini partisipasi loh ya, bukan bukan menang kalah. Partisipasi, kita bicara partisipasi dulu, bukan 75%. Ada pendapat yang lain? Kenapa 75? Mas? Ya? Sudah banyak 75%. Oke. Ada yang lain? Berpendapat? Monggo. Ada berpendapat. Sehingga nanti kita enak itu. Kalau kemudian kita anggap 25% itu sudah partisipasi, ya sudah selesai. 25%. Kalau partisipasi itu harus 50%, ya sudah selesai. Seperti Mas tadi sampaikan 70% itu selesai, ya sudah. Minimal 80%. Apa alasannya Mas? Lebih dari 3/4. Bukan dalam masalah quorum-nya ya, quorum-nya. Ada yang lain lagi, Bapak sekalian. Mungkin dari teman-teman sekretariat lah. Oke. 87% untuk di Batu, 90% di Bumiaji, dan itu tertinggi Bapak sekalian ya. Dan di Jondojo ada 87%. Dengan Bapak sekalian, harapannya adalah kita masih berusaha untuk menekan itu. Saya tahu teman-teman di TPS, nanti kan ada itu pengawas di TPS ya, PTPS ya istilahnya ya. Nah PTPS, ada yang masih ragu-ragu terkait dengan apa? Kita masih mencoba untuk menekan partisipasi terhadap apa? Suara tidak sah Bapak sekalian. Walaupun kemudian persentasenya itu kecil. 2% itu kecil atau besar Bapak sekalian? 2% itu kecil atau besar? Berapa yang kemudian bisa kita katakan besar, bisa yang kita katakan itu kecil? 2% itu besar atau kecil? Besar dari 2 orang antara Mas Nasir dan Bu Ida saja. Tapi kita bicara ruang lingkup sekecamatan Kota Batu dengan jumlah pemilih 5.000. Misalkan di Songgokerto ada 5.622. 3% itu kecil atau besar? Ada tingkat suara tidak sah, variannya nanti banyak Bapak sekalian. Ada pengawas itu ragu untuk memberikan legal opinion-nya bahwa surat suara yang ada di coblos itu sah atau tidak sah. Ada yang ragu seperti itu. Ada yang ragu. Tentu kemudian kami yang ada di KPU akan kemudian memberikan pemahaman yang komprehensif terkait dengan hal ini. Ke depan, kemarin ketika kita coba audiensi dengan teman-teman dewan gitu ya, ada titipan, Mas, terkait dengan penggunaan suara tidak sah itu tolong Mas diminimalkan. Pada catatan saya itu 2% saja untuk masing-masing desa, rata-rata ya, rata-rata 2% saja. Ada yang 6% nanti akan karena kompleksitasnya bagaimana pemilihan kita di sistem pemilu proporsional dan terbuka tadi. Ada opsi memang untuk dirubah kembali ke proporsional tertutup. Nah, itu bagian dari sistem-sistem pemilu. Sehingga ini teman-teman nanti penguatannya secara teknis tentunya harus menguasai seperti yang disampaikan oleh Pak Yogi tadi itu. Iya, bagaimana kita akan memahamkan teman-teman di tingkat bawah terkait dengan partisipasi. Loh, orang 5.622 itu tidak kecil loh Bapak sekalian. Kalau dia sudah mau datang dan menggunakan hak pilihnya itu sudah luar biasa. Loh kok ada 138, ada 198. Nah ini Thomas ini, waduh PRU ini. Sisir ada 311 suara tidak sah Bapak sekalian. Apakah betul-betul tidak sah ataukah ini permainan dan titipan lain-lain lah, varian yang lain-lain. Ini perlu kemudian kita tajamkan kembali Bapak sekalian. Nah itu tugas dari teman-teman pengawas dan kami yang ada badan etok yang akan ada di bawah nanti. Jondojo 87%.
dengan persentase saya kira rata-rata 2% 3%. Lanjut. Nah ini untuk DPRD. Ada yang sampai 7% Bapak sekalian. Punten, luar biasa. Nanti siapa yang ada di Batu ini? DPR berat punten 7% tidak sah dari 4.000 tentunya. Dan itu sudah cukup tinggi Bapak sekalian. Pengawasan kita itu di situ nantinya. Maksudnya di situ. Kalau badan ad hoc kami belum memahami, itu memang kesalahan kami. Tapi kemudian ada yang debatable, bahkan di Jogja waktu itu sampai piting-pitingan lambi begitu. Ada sampai piting-pitingan lambi. Bu Tenti mungkin mengalami ini. Aku sendiri Bu Tenti. Walaupun itu drama ya, saya kira drama di depan teman-teman partai politik dan stakeholder gitu. Untuk bagaimana perjuangan satu saja sekarang diverifikasi ini sangat menentukan dia lolos atau tidak, dia MS atau BMS, satu orang saja. Nah kalau sudah satu orang saja menentukan bagaimana dengan persentase surat suara tidak sahnya sampai 7% kan begitu. Ini menjadi pertanyaan kita, bagaimana kita mengawasi di tingkat bawah itu. Nah ini nanti silakan dipelajari di bawah sekalian data terkait dengan persentase ini, silahkan minta ke kami atau saya kira pimpinan juga memiliki data-data itu sehingga nanti bisa di mapping di RT berapa sih, di TPS berapa sih, kemudian persentasenya pemilihnya sudah tinggi tapi kok masih ada surat-suara sah sekian puluh persen ya. Batu 1 87%, 86% di Batu 2, 85% di Batu 3 Jogja, Bumiaji 90%. Saya kira memang Bumiaji ini tidak relevan begitu ini ya orangnya. Kondusif atau memang selesai di awal koordinasinya. Nah, selesai di awal. Sudah ketahuan kalau di Sumeneb itu bagus kan atau di Madura. Bahkan sebelum pemilihan sudah keluar hasilnya. Belum pemilihan sudah keluar hasilnya. Sakti gitu. Ada yang kotaknya ini sampai tidak bisa ditemukan, dibawa oleh siapa gitu. Nah, di luar Jawa itu sampai ditanam, dia lari ke hutan Bapak sekalian. Lari ke hutan dan kotak suaranya itu ditanam di hutan, dicari sampai DPO orang itu. Luar biasa. Ya, saya kira ini secara umum rata-rata kita ada di 87% dan melampaui dari target nasional yang hanya 80% target partisipasinya. Dan saya kira itu sudah cukup luar biasa ya. Tapi ke depan kalau kita punya punya greget, punya minat dan bagaimana kemudian kita tidak hanya menjadi orang yang diam sebagai dikatakan orang yang manfaat tadi itu. Ayolah kita bersama-sama KPU, Bawaslu, PPK dengan Panwascam, TPS dengan istilah di desa itu Mas? PPL ya, PPL, PTPS dengan KPPS. Kita bersinergi bersama-sama bagaimana kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat yang sudah rela hadir untuk menentukan bagaimana proses dan sistem pemerintahan ke depan itu. Nah ini bentuk-bentuk partisipasi, pelaksanaan sosialisasi pemilu, pendidikan pemilih, memilih calon. Saya kira ini bisa dibaca sendiri. Nah saya kira itu Bapak sekalian. Kalau ada kurangnya, bukan lebihnya, karena belum 20 menit waktu yang diberikan oleh Mas Lutfi tadi saya sudah selesai gitu ya. Pak Yogi perlu dicatat, saya 4 jam di sini Pak Yogi ya. Di SPJ-nya disesuaikan kondisikan. Saya kira itu Bapak sekalian, ambil baiknya, selebihnya tinggalkan Bapak sekalian. Karena sekali lagi bahwa KPU itu bukan pejabat yang harus tunduk-tunduk salim. Ada itu teman-teman yang kalau ke KPU itu salimnya sampai bawah gitu. Nah, ini bagian dari keakraban kita saja.
Saya tutup dengan salam gitu ya. Saya juga tadi itu sebenarnya orang Muhammadiyah sebenarnya, tapi diajak tahlilan. Ya enggak apa-apa, saya itu juga plural juga, di rumah juga tahlilan, itu juga tidak ada masalah. Saya tutup dengan salam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Illahi bisabilil haq wastaqbil khairat. Jadi saya ambil semuanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.